banget nih, udah dinanti-nanti nih. Wah, habis sepedaan pagi-pagi perasaan tuh happy, endorfin hadir. Terus jadi semangat deh beraktivitas sehari-hari. Padahal lagi puasa loh di bulan Ramadan. Karena walaupun kita berpuasa di bulan Ramadan, beribadah bukan berarti kita jadi kaum rebahan. Jadi buat kamu nih yang sekarang lagi masih rebahan aja, ayo dong kita bergerak di pagi hari biar semangat beraktivitas dan mood juga jadi lebih baik dan kreatif. Oke, jadi sekarang aku bike to gym dengan sepeda. Aku menggunakan road bike. Walaupun emang sepeda ini sebenarnya speknya buat race ya, tapi aku hari ini pakai untuk commuting, makanya juga santai nih dandanannya nih, nggak pakai baju jersey atau juga nggak pakai celana yang memang untuk jersey. Aku pakai karena memang tujuan aku mau ke gym. Nah, kenapa di gym? Karena nge-gym itu buat aku adalah olahraga yang sangat baik untuk pembakaran lemak karena adanya pembentukan otot. Nah, kenapa harus ada otot di dalam tubuh kita? Kita akan bahas langsung nanti dengan yang ahlinya nih. Kenapa sih pentingnya ada otot di dalam tubuh kita supaya kita tetap sehat dan bugar? Oke, kalau gitu penasaran kan? Langsung aja ikuti kegiatan aku gym di bulan Ramadan bersama Soraya Larasati. Yuk! Cewek, lewat-lewat aja. Udah ada di sini nih Pak Haji, ya ampun. Aku hari ini mau nge-gym, terus kamu mau ngapain? Kan kakinya lagi cedera nih. Iya, mau latihan otot aja. Oh gitu. Terus juga yang penting jangan sampai lemah lah, main enteng-enteng aja. Betul, nah itu juga bisa jadi notes ya buat kamu yang mungkin punya cedera di bagian tubuh tertentu. Bukan berarti stop olahraga, tapi yang pasti kan harus konsul dulu sama fisioterapi atau dokter pribadi kamu. Jadi tetap aktif, badan bergerak. Kayak misalnya Doni kan kakinya cedera, tapi bukan berarti atasnya atau core-nya nggak dilatih. Kalau nggak kan bahaya ya. Bener. Nanti bisa obesitas kelamaan cedera, atau mungkin juga jadinya tubuh jadi nggak fit lagi, nggak lemah, jadi lemah gitu, nggak kuat Masa lagi. atas bawah sengklek gitu. Nah itu dia, ngomong-ngomong atas bawah sengket, aku udah janjian nih. Aku pengen olahraga soalnya, kan dari tadi di sepeda udah warm up, jangan sampai kita HTP turun, mau langsung nge-gym. Udah janjian sama Coach Oki. Siapa tuh? Ada, Coach Oki adalah head coach di Life Coach by Prima Fit. Karena kita sekarang lagi ada di Life Coach by Prima Fit ya. Nah di sini tempat gymnya enak banget, jadi langsung aja supaya lebih tahu banyak nih mengenai Life Coach by Prima Fit, kita Oki dulu. Aku pamit dulu nih, titip ya. Aku nitipan barang. Bye. Ngobrol-ngobrol nih sama head coachnya dari Life Coach part of Prima Fit Group sama Coach Oki. Nah, aku sebenarnya mau nanya-nanya mengenai olahraga di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya karena kita lagi ada di Life Coach part of Prima Fit Group, mau nanya-nanya juga nih mengenai si Life Coach itu sendiri. Nah, Life Coach itu sebenarnya dari kapan sih ada gitu? Oke, jadi sebetulnya Life Coach itu kita adalah bagian dari Prima Fit Group ya, dimana kalau kita menghandle ke fitnessnya. Fitness. Ya seperti itu ya, kita ke bagian fitnessnya. Nah, kalau Prima Fitnya itu sendiri kita ada di retail. Oke. Alat-alat olahraga. Alat-alat olahraga, benar. Nah, untuk Life Coachnya sendiri kita ada di saat ini kita ada di Crystal, Hotel Crystal. Lalu ada di Hotel Windham. Ya, dan di South Quarter. Di luar kota kita manage beberapa tempat aja ya, bahkan di dalam kota pun seperti di Jakarta kita juga manage seperti kayak di Orang Tua, Barito Pasifik, lalu Mandiri itu juga kita manage. Dan berdirinya udah cukup lama kan ya? Sudah cukup lama, 30 tahun lebih. Dan satu hal lagi bahwa saat ini kita di Life Coach lebih menerapkan ke private coaching studio. Private coaching Studio, betul banget. Jadi gini, mungkin
sebelum pandemi, di mana bahwa banyak sekali kan orang aman-aman aja ya datang ke gym, ikut kelas segala macam di indoor ya. Benar. Saat ini lebih mungkin ke outdoor kalau untuk yang kelas lebih pada saat di luar ruangan. Pada saat ini kita menerapkan private coaching studio, artinya juga balik ke masalah pandemi. Betul. Jadi orang itu kan akan lebih aman jika mereka latihannya itu mungkin tersendiri, tapi tidak mau di rumah, tapi tetap mau datang ke gym. Nah, itu dia. Dan itu di handle oleh satu orang coach, jadi one on one. One on one, jadi nggak rame-rame. Betul, gitu dan ya. kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ini sebenarnya kita pakai masker nih karena kita ngobrol dan berjarak juga biar suara terdengar ke teman-teman. Jadi kita buka dulu sebentar gitu. Tapi semuanya di sini insya Allah sudah menerapkan prokes ya. Betul. Jaga jarak pasti, sama pos dan alat-alat sudah pasti selalu disinfektan gitu ya. Udah pakai hand sanitizer udah pasti. Ya itu dia, private coach itu kan juga menghindari kerumunan. Benar kan. banget. Biar bisa one on one dan lebih terfokus latihannya. Jadi juga mengambil bisa latihan lebih fokus lagi. Benar. Walaupun pandemik, imun tetap terjaga. Udah bisa janjian dulu kan, Nah, kita betul, jadwalnya kan pasti jadi booking dulu, Yes. jadi ketahuan bisa dibersihin dulu alatnya Betul. gitu kan, jadi lebih aman, lebih safety, pokoknya kesehatan yang diutamakan lah pokok latihan di sini. Gitu. Ngomong-ngomong kesehatan, dari tadi kan aku udah bilang nih, tadi aku bersepeda ke sini, baik to gym, bukan baik to work karena emang gak punya kantor. Jadi baik to gym, udah warm up dulu sebenarnya sebelum ke sini. Pengen nge-gym nih di bulan Ramadan, karena pengen ngasih tahu ke teman-teman, nge-gym di bulan Ramadan saat-saatnya paling bagus untuk pembakaran lemak. Karena kita kan lagi sebenarnya nutrisi dapat dari sahur, tapi kita sekarang ini lagi nggak makan, itu bagus banget ya pembentukan otot. Gimana nih aku pengen nge-gymnya? Nah, untuk menanyakan hal itu, yuk kita langsung aja ketemu dengan salah satu coach yang ada di Life Coach. Nah itu pas banget. Yuk langsung ketemu sama coachnya ya. Dengan siapa coachnya nanti? Coach Kalisti. Coach Kalisti. Yuk. Nah, seperti yang tadi kita udah obrolin nih sama Coach Oki, aku sekarang bersama Coach Kalisti. Halo. Private coach dari Life Coach by Primafit. Nah, aku pengen ngajakin temen-temen yang nonton nih biar tahu olahraga apa sih yang bagus buat saat berpuasa. Terus juga waktu yang tepat di saat berpuasa untuk berolahraga, sama nutrisi yang harus kita makan nih biar kita tetap strong Itu yang paling sepanjang penting, hari. Apalagi sekarang kan lagi pandemi ya, biar tetap sehat. Karena kita kan olahraga tujuannya buat sehat, bukan cuma buat kurus atau badan bagus. Jadi waktu yang tepat untuk berolahraga buat teman-teman yang sedang berpuasa ada 3 waktu yang saya sarankan. Yang pertama adalah sehabis sahur. Sehabis sahur, bener Yes. kan? Sepeda tadi kesini. Oh, udah ya? Tapi Wow, ini keren. low intensity aja. Ya, bagus. Yang kedua adalah sebelum berbuka. Sebelum berbuka. Ya, kurang lebih 1 jam sebelum berbuka. 1 jam sampai 45 menit sebelum berbuka. Oke. Dan yang terakhir adalah setelah berbuka. Nah bagusnya kalau setelah berbuka karena kita mau terawih, gimana tuh? Kadang-kadang kan mepet banget ya Gitu waktunya. ya. Heeh. Kalau gitu habis tarawih aja boleh. Malam banget dong. Oh gitu. Jadi Atau habis berbuka banget, pas buka banget nih azan. makannya dikit. Makan dikit, bener langsung olahraga, habis itu bisa langsung serawih. Oke, jadi olahraga durasi. Durasi yang paling tepat bila dilakukan setiap hari ya, itu 45 menit itu sudah cukup. Cukup. Ya, Oke. tergantung intensitasnya yang kakak pakai. Oke. Kalau misalnya kita mau latihan high intensity interval training, kayak contohnya itu adalah menaikkan heart rate ya sampai maksimal semampu kamu, itu 30 sampai 45 menit itu cukup setiap hari. Setiap hari Yes, tuh. itu bisa setiap hari. Itu untuk high intensity. Kalau low intensity, Low intensity bisa, contohnya bisa seminggu 3 sampai 4 kali di waktu 1 jam, 2 jam boleh. Oh 2 jam boleh. Boleh. Kalau low intensity jadi durasinya lebih panjang. Lebih ya, panjang, guys. betul. Jadi kalau high intensity kenapa lebih pendek kan kita juga nggak mau terlalu overtrain Yes, ya. Nanti betul. malah yang ada Energi sakit. energi yang dipakai jauh lebih besar, that's why kenapa waktunya bisa dipersingkat. Nah nutrisi. Untuk nutrisi ada yang harus kita garis bawahi adalah kecukupan protein dan hidrasi. Dan hidrasi. Terus berarti kalau untuk protein sendiri berapa banyak yang harus kita makan nih per day biar kuat gitu? Kalau kita lumayan aktif ya, Iya. yang disarankan adalah dari 1 gram dikali berat badan sampai 2 gram kali berat badan. 2 Itu gram. wajib dipenuhi setiap hari. Nah terus hidrasi Hidrasi, ya, untuk cairan supaya kuat, supaya nggak lemes, supaya nggak dehidrasi seharian pas berpuasa tuh berapa banyak?
Yang disarankan ketika kamu aktif ya lebih dari 3 liter. Jadi 3 sampai 4 liter. 3 sampai 4 liter per hari walaupun berpuasa ya. Iya, betul. Jadi berarti harus dikejarnya di waktu sahur sama buka. Waktu buka Harus gitu. dicicil sih ya. Dicicil ya, emang kalau ngomong lah ya. Gitu. Oke, tadi itu ya. Jadi harus 3 sampai 4 liter per day, protein harus cukup, karbo juga harus ada dong ya. Karbo harus ada, betul. Benar. Dan kadang orang kalau nge-gym takut karbo nih biasanya karena pengennya berotot kan. Padahal kalau lari harus karbo loh. Betul. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan kamu sih. Tergantung Yang penting cukup program gitu. latihan. Benar, program latihan dan tujuan olahraganya mau ngapain. Betul, Kak. Oke, itu tadi udah nutrisi sama waktu juga sudah. Sekarang olahraganya. Olahraganya apa nih? Soalnya banyak yang takut nge-gym loh. Kenapa? Katanya nge-gym itu nanti badannya gede gitu. Padahal susah bikin badan gede. Terus nge-gym itu bikin apa ya namanya, orang yang gemuk nanti katanya mau kurusin dulu biar badannya bagus. Kalau kurang gemuk tuh berotot ntar makin gede banget gitu. Itu gimana tuh? Yang pertama, kenapa orang nge-gym takut besar ya? Takut besar, karena susah kan ya, bikin otot setengah mati ya. Ya, kita Tidak pikir bikin otot itu gampang. Ternyata Benar. otot itu takut sama kita. Oh gitu? Iya. Kenapa takut? Karena harus proteinnya harus cukup kan, nutrisinya harus cukup, Benar. latihannya frekuensinya harus cukup sering. Benar. Terus beban yang diangkat juga lumayan harus Berat. berat. Iya. Jadi kalau punya otot harus ngotot gitu, baru bisa jadi. Kalau kurang ngotot sama takut malah nggak jadi Iya, ototnya benar. kabur gitu kan. Jadi sebenarnya nge-gym itu malah paling bagus ya untuk pembakaran lemak ya, Iya. karena adanya si otot itu ya. Iya, betul Kak. Karena otot kan katanya itu mesin pembakar lemak gitu. Betul, Dan kita betul. juga kalau ada otot untuk semua olahraga tuh pasti lebih bagus gitu kan. Misalnya sepeda kakinya kuat, dan ada powernya, ada cadence-nya. Terus juga jantung kita terlatih karena kita biasa mungkin berolahraga gitu kan. Iya, Napas betul. kita panjang. Dan semua cuma bisa dibentuk oleh nge-gym. Jadi buat kamu yang takut nge-gym, salah banget. Ini Salah adalah basic dari semua olahraga. Betul, betul. Kalau mau performance kamu bagus, otomatis kamu harus dan wajib nge-gym. Yes. Kalau enggak ya udah, jadi cuma main-main aja, nggak akan ada performance yang meningkat. Yes, Oke, betul. kalau gitu kita langsung nunjukin kali ya, Ya, oke. olahraga apa yang paling cocok di bulan Ramadan. Nih, kalau di gym seperti apa, sama nanti kalau di rumah nih. Oke. Mungkin ada yang nggak bisa keluar rumah karena mungkin masih Takut ya. di pandemi juga, atau juga mungkin sibuk. Sibuk, Jadi dia iya. pengen latihan sendiri di rumah, apa aja. Sip. Yuk. Ketika kita mau olahraga, itu nomor satu yang paling wajib adalah mobilisasi. Tujuannya adalah untuk menggerakkan sendi dan otot kita sebelum memulai olahraga. Kita langsung mulai ke warming up atau menaikkan heart rate dengan mesin kardio. Contohnya kali ini kita pakai treadmill ya. Dapat dilakukan 5-10 menit di awal untuk menaikkan heart rate sebelum masuk ke latihan inti. Kita latihan inti adalah untuk langsung mulai di otot besar dahulu. Contohnya otot kaki atau otot paha atau otot bokong menggunakan alat leg press. Bebannya bisa disesuaikan dengan kemampuan atau fitness level masing-masing individu. Bisa dimulai dari repetisi 10 sampai 15, diulangi 3 sampai 6 set. Untuk gerakan kedua, kita masuk ke push menggunakan Smith machine. Latihannya adalah bench press untuk otot dada dan tricep. Untuk bebannya bisa disesuaikan lagi dengan kondisi dan fitness level. Kali ini kita pakai 10 kilo, repetisinya di 12, lalu kita ulangi 4-6 set. Lalu yang terakhir adalah pull. Itu adalah latihan total body menggunakan otot lats atau back dan semua otot upper body, contohnya bahu, tricep, dan bicep. Repetisinya bisa mulai 10-15, setnya bisa 4-6 juga. Massage gun atau power plate pulse kali ini adalah alat yang sedang di-highlight untuk terapi di semua terapi. Gunanya adalah untuk merelaksasi otot setelah cedera, juga merecovery otot-otot yang cedera. Ya, jadi kalau misalnya ada otot-otot tegang dan kaku juga bisa dipulihkan atau diringankan dengan si massage gun ini. Dan cocok juga dilakukan setelah atau sebelum olahraga.
Nah, tadi kita udah nyontohin gerakan di gym yang basicnya seperti apa. Tadi ada 3 gerakan ya. Tadi ada leg press, ada pull up, sama ada chest press. Nah, bench press. Nah, kita juga pengen ngasih nih tips buat kamu teman-teman yang pengen olahraga tapi nggak mau ke gym, nggak mau keluar rumah, mungkin karena capek atau banyak aktivitas. Ini bisa banget dilakukan dengan body weight, alias nggak perlu pakai alat apapun. Kalau kamu punya matras bisa pakai matras, atau kalau kamu di rumah ada karpet juga bisa pakai karpet, bebas, sebebasnya kamu. Nah, gerakannya juga simple, sama seperti sebenarnya inti daripada latihan kita tadi ya. Gerakannya tadi kan kita sebenarnya total body workout tuh tanpa kita sadarin ya. Kaki kita dapet, back dapet, bahu dapet, core dapet, belum tadi juga lengan juga dapet gitu. Nah, hari ini kalau misalnya buat di rumah nih mau pakai body weight, gerakannya apa aja nih, Mbak? Oke, kita bisa mulai dari body weight squat ya, untuk quadriceps dan glutes ya, atau paha dan bokong. Setelah itu lunges juga sama untuk paha dan bokong juga. Lalu yang ketiga kita bisa lakuin push up. Ya. Nah, sama kayak bench press tadi ya, push up ya, dapat semua deh, otot chest, dapat back, dapat bahu gitu kan. Dan yang terakhir bisa plank ya, untuk perut. Nah, itu paling simple tapi paling pedes. Plank. Benar. Nah, jadi bisa kamu lakuin di rumah, misalnya kamu mau melakukan setiap hari juga ini aman ya. Karena resiko cederanya ringan, hampir nggak ada malah. Yang penting gerakannya benar gitu kan. Cooling down untuk di rumah, yang pertama adalah gerakan downward facing dog. Ini adalah untuk melenturkan otot back muscle sampai hips dan hamstring. Lalu yang kedua kita masuk ke gerakan cobra pose. Ini adalah untuk melenturkan otot bahu, back, dan otot abdominal bagian depan dan hips juga. Yang terakhir adalah gerakan child pose. Ini juga sama untuk melenturkan otot-otot bagian belakang dan lengan juga. Oke, sekarang kita udah selesai dan sudah lelah, sudah berkeringat, sudah sehat. Sekarang mau nyamperin suami aku nih, lagi ngapain sih dia? Aduh, sibuk banget kayaknya. Ih, di sini tuh masih aja latihan kaki nih, coach. Ternyata rajin, ternyata cedera juga masih boleh ya sebenarnya olahraga ya, coach. Betul. Padahal kakinya cedera yang sebelah kiri, ankle-nya tuh patah. Tapi dia masih bisa ngelakuin gerakan ini. Betul. Jadi walaupun cederanya lumayan ya di ankle, kita tetap bisa latihan otot bagian pendukungnya. Contohnya kalau ankle-nya cedera, itu bisa latihan paha dan betis. Gila, ternyata emang enak banget ya kalau setelah operasi justru segera diaktifkan ototnya gitu. Jadi kerasa peredaran darahnya lancar dan kaki kerasa nggak bengkak gitu, karena aktif ya sirkulasinya. Jadi nih buat teman-teman, dari tadi kan kita udah ngomongin soal tips olahraga di rumah, olahraga di gym, olahraga untuk cedera, kita udah ngomongin semua. Yang pastinya semua itu menguntungkan buat kita. Nah, terutama nih keuntungan berolahraga di bulan Ramadan mungkin bisa disimpulkan dari coach, gimana coach? Betul. Olahraga di bulan puasa itu bagus banget untuk kebugaran, fit, terus bertambah kuat. Yang ketiga juga pembakarannya jadi lebih maksimal karena kita menggunakan sistem energinya berupa lemak dari tubuh kita sendiri. Itu dia. Nah, thank you coach buat mendampingi aku ilmu-ilmunya gitu. Thank you juga buat life coach by Prima Fit yang sudah mendukung kita di sini, memberikan fasilitas yang luar biasa lengkap dan nyaman di sini. Mudah-mudahan lancar terus buat life coach, dan jangan lupa juga buat kamu nih yang pengen tahu tips-tips olahraga apa aja, jangan lupa ya tulis di komen kita, kasih share juga boleh, dan juga jangan lupa di like dan subscribe Oraga Entertainment. Sampai